satu unit apartemen yang ada di Bandung. Kebetulan itu apartemen unitnya punya temen gue sendiri. Nah, jadi pada saat beres acara itu kira-kira teman-teman udah pada pulang, yang lain udah beres makan, udah beres surprise ulang tahun. Pokoknya itu kira-kira dari jam 2-an lah, jam 2 subuh. Terus teman-teman yang lain tidur, langsung pada tidur lah, mungkin kecapean karena prepare, karena bantu siap-siap dan segala macemnya. Yang begadang itu cuma gua sama Jimmy. Nah, satu unit itu ada 2 bedroom, ada 2 kamar. Gua kebetulan emang nggak mau tidur di kamar, gua lebih milih di ruang TV, karena di ruang TV juga ada ada sofa yang bisa dijadiin kasur. Nah, jadi gue lebih milih tidur di depan, dikarenakan di kamar terlalu panas. Yang kedua, nggak ada TV cuma ada di ruang tamu. Oke lah, gue nggak tidur sebenarnya, gue begadang, cuma tiduran lah. Nah, pada pukul jam 3 subuh itu gue ngedenger kayak ada cewek yang punya kuku panjang gitu, kayak ngegaruk-garuk tembok. Bukan tembok, kalau gue dengernya di atas, pas banget di atas kepala itu kan kayak ada plafon. Nah, itu bunyi pada saat gue denger lagu. Gue pakai handsfree, dan pakai handsfree pun masih kedengeran jelas. Sekali 2 kali gue diemin, oke, nggak apa-apa, mungkin apalah, masih positif dong di situ. Tapi kok lama-kelamaan terus-terusan bunyinya. Itu jam 3 subuh keadaan ya, nggak mungkin juga logikanya ada cewek ngegaruk-garuk tembok atau ngegaruk-garuk plafon atas jam segitu. Udahlah, gue coba buka handsfree, dan bener aja itu suara bener-bener gede dan jelas banget di kuping. Nggak cuma kayak suara garukan kuku gitu, nggak cuma itu aja. Ada lagi kayak bunyi pas di depan kamar kita, kayak bunyi berisik, bunyi orang ngetok juga ada gitu loh. Dan gue diemin, kok malah tambah kenceng. Gue suruh Jimmy dong ngecek. Dia ngecek ke depan pintu, ternyata emang gak ada siapa-siapa di situ. Yang nggak mungkin juga ada tamu jam 3 subuh ngetok-ngetok, itu kayak nggak masuk akal gitu. Nah, udah itu pas kita pulang langsung dari unit tersebut, si Jimmy pada malamnya itu panas, sakit, ngeluh, pokoknya segala macem lah. Gue mikir di situ, ini mah penyakit biasa atau kecapean atau apalah. Gue masih mikir positif aja di situ kan. 2 hari kok masih sama gitu loh. Sakit, badannya panas dingin. Terus dia setiap tidur dia mimpi buruk. Itu berturut-turut selama dia tidur. Dia nggak tidur nyenyak gitu, jadi tidur bangun gitu terus. Nah, pas ketiga hari mungkin lebih kayak yang tidur sambil ketawa, tidur sambil kayak nangis. Terus gue bingung dong di situ. Oke lah, gue tanya-tanya sama anak-anak di sini juga. Gue tahu dia ada yang ngikutin, ada yang nempel itu pas parah-parahnya itu kemarin 2 hari yang lalu itu pas lagi parah-parahnya banget. Gua di situ bingung pas dia kambuh, pas dia mulai kayak mulai teriak gitu, badannya pada sakit, kepalanya pada sakit, terus badannya bener-bener panas, nggak wajar. Setelah kejadian si Jimmy ini, gua kepo lah sambil gua searching tentang apartemen tersebut. Dan bener aja, ternyata nggak tahu kejadiannya kapan, itu ada orang yang gantung diri, terus mayatnya baru ditemuin setelah busuk selama 1 minggu. Dan lebih parahnya lagi, itu posisi kamar yang orang bunuh diri itu, yang gantung diri itu pas banget di atas kamar unit yang gua tempatin. Jadi orang yang meninggal tersebut itu laki-laki, nggak tahu tamu, nggak tahu orang apartemen juga atau karyawan, gue nggak tahu lah ya. Pokoknya
intinya itu berita gue dapetin ya dari ada websitenya, ternyata emang pas banget dia atas kamar gitu. Berarti kalian bayangin aja, yang ngegaruk-garuk pakai kuku di atas kamar gue itu apa gitu. Ini ada cuplikan dari waktu si Jimmy gue bawa ke Ustadz, tapi maaf banget karena emang si Jimmy-nya nggak mau di expose mukanya, jadi gue blurin. Gue kasih cuplikan videonya lah waktu dia lagi diobatin sama Ustadz. Astagfirullahaladzim, 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 alladillah ini. Kamu sih ada? Dah tidur deh. Tidurnya. Siapa namanya? Jimmy April. Nah, jadi kayak gitu aja mungkin kayak ceritanya itu benar-benar pengalaman pertama gua. Emang dari awal sih udah tahu, udah banyak denger banyak cerita tentang apartemen itu, cuman nggak tahu kenapa kayak gue tuh pengen banget, maksa banget untuk di apartemen itu gitu loh. Padahal emang di berita pun udah banyak gitu, atau cerita-cerita dari orang, cerita dari yang pernah nginep di situ, cuman yang nggak tahu kenapa gue pengen di situ karena emang kamarnya bagus, terus luas, terus langsung view-nya itu langsung kolam renang. Jadi ya karena emang itu harganya miring, gue pun ngambil. Tapi ada kayak kayak yang aneh gitu, kayak yang ganjil banget. Jadi dari gue awal check-in di apartemen tersebut, gak ada sama sekali orang yang masuk atau keluar kamar dari awal check-in sampai gue check out pulang dari apartemen unit tersebut. Itu di lantai gue itu sama sekali gue nggak ngelihat orang keluar masuk kamar. Gue baru kepikiran pas si Jimmy ngalamin seperti itu gitu, kayak ketempel gitu. Gue baru mikir, oh iya ya, dari awal gue check in sampai gue check out kok cuma kayaknya yang keluar masuk kamar yang bolak-balik di tower itu tuh cuma kita doang. Gue mikir itu kamar udah paling ujung, terus deket sampingan sama tangga darurat gitu. Terus gue juga nggak pernah ngelihat orang gitu yang lewat-lewat masuk keluar kamar tuh nggak ada dari awal check in sampai gue check out. Baru kepikiran, jadi ya bisa dilihat sendiri, bukan dilihat ya, bisa dibayangin sendiri gimana horor dan mengerikan banget itu apartemen. Ya kalau misalnya gue cerita atau ini bukan ngarang, ini bener real terjadi, bener-bener real. Dan emang banyak juga yang media yang memberitakan tentang apartemen ini gitu. Cuman gue nggak bisa untuk sebutin namanya, takutnya nanti ada masalah ke depannya. Jadi mungkin cerita gue, sharing pengalaman gue yang kemarin, mungkin seperti itu aja. Gue harap sih gak ada lah korban-korban yang kayak gini lagi. Dan pokoknya itu aja sih cerita gue tentang kejadian kemarin. Udahlah pokoknya sampai sini aja sharing tentang pengalaman gue kemarin. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih udah menonton channel gue kali ini.